Hai, Sobat Spoiler. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama Mimin di The Great Ruler. Sebelum melanjutkan, Mimin ingin mengingatkan bahwa cerita dalam video ini tidak sepenuhnya selaras. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan episode 197. Setelah gelombang energi spiritual mereda di panggung, hanya keheningan yang tersisa. Semua orang terpaku, menatap sosok ramping yang berdiri tegak di tengah arena. Mata mereka dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Fakta bahwa Mu Chen mampu mengalahkan seorang penguasa tingkat 4 hanya dengan satu serangan sungguh membuat mereka terkejut. Su Biwei dan Snapper saling pandang dengan ekspresi heran, mata mereka menyipit. Meskipun mereka pernah mendengar tentang pertarungan sebelumnya antara Mu Chen dan Liu Yan, yang berakhir dengan kekalahan Liu Yan, mereka belum pernah melihatnya langsung. Terlebih lagi, Cai Xiao yang selalu berada di sisi Mu Chen sangat kuat, sehingga mereka sempat meragukan hasil pertarungan itu. Namun, setelah menyaksikan sendiri kekuatan Mu Chen, mereka harus mengakui bahwa pemuda yang tampak hanya selevel penguasa tingkat 3 ini ternyata jauh lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Tidak heran jika ia berani menantang Liu Yan, karena kekuatannya memang pantas diperhitungkan. Ekspresi Fang Yi dan Pangeran Netherworld tampak tenang, meski sorot mata mereka menajam saat melihat Mu Chen mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat itu, mereka bisa merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari tubuh Mu Chen. Tekanan itu jelas bukan berasal dari kekuatan pribadinya, melainkan dari esensi darah naga Phoenix yang mengalir dalam tubuhnya. Jumlah esensi itu bahkan melebihi yang mereka miliki sendiri. Namun, Fang Yi tidak terkejut. Ia sudah tahu tentang kolam naga Phoenix luar biasa yang ditemukan oleh Mu Chen dan Cai Xiao. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa mereka telah memperoleh 2 buah naga Phoenix matang, yang memungkinkan siapapun mengolah tubuh naga asli atau tubuh Phoenix asli. Fang Yi menyilangkan jari dan menunduk, berpikir dalam hati. Mu Chen memang hebat, tapi dia belum sampai pada level yang membuatku harus khawatir. Justru gadis di sampingnya itu yang lebih berbahaya. Mu Chen berdiri diam di tengah panggung, sementara tatapan dari segala arah tertuju padanya. Ia menyapukan pandangan hitamnya perlahan ke seluruh arena, berhenti pada para peserta yang gagal naik ke panggung utama. Mereka tak berani menatap balik. Beberapa bahkan berkeringat dingin, mencoba menghapus sosok pemuda ini dari pikiran mereka. Dengan kekuatan luar biasa yang telah ia tunjukkan sejak awal, siapapun yang masih menganggap Mu Chen hanya sebagai penguasa tingkat 3 biasa jelas bodoh. Semua tahu bahwa Mu Chen mencapai titik ini bukan karena bantuan gadis misterius di sisinya, melainkan berkat kekuatan dan kemampuan pribadinya. Karena itu, kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mu Chen berdiri di tengah panggung naga Phoenix, memandangi panggung-panggung lain yang mengambang di kejauhan. Di sana, energi spiritual bergejolak, dan tubuh-tubuh raksasa dari tubuh surgawi berdaulat saling bertarung dengan dahsyat. Badai energi seolah mengoyak langit. Setiap orang yang ingin mencapai puncak platform naga Phoenix kini berjuang mati-matian. Semua kekuatan besar telah mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tak ada yang menahan diri. Pandangan Mu Chen menyapu seluruh panggung. Energi spiritual yang menyala di setiap tempat menunjukkan betapa sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung. Ia kemudian menoleh pada beberapa sosok yang berdiri tenang di atas platform lain. Mereka sama seperti dirinya, tak tersentuh, tak tersaingi. Tak seorang pun berani menantang mereka, karena semua tahu, orang-orang ini adalah para jenius sejati dari generasi muda wilayah utara. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak sejati dari platform naga Phoenix. Di antara mereka, Mu Chen melihat Liu Yan. Tatapan pria itu dingin menusuk, penuh kebencian. Pancaran matanya seolah ingin menembus tubuh Mu Chen. Permusuhan di antara mereka belum padam sejak pertarungan terakhir. Hasrat membunuh yang terpancar dari Liu Yan sudah cukup untuk menunjukkan semuanya. Namun, bahkan sebelum memiliki tubuh naga Phoenix, Mu Chen tak pernah gentar padanya. Kini kekuatannya telah meningkat pesat, jadi jika mereka bertemu lagi, ia akan memastikan Liu Yan tahu bahwa dirinya bukan lagi lawan yang mudah dikalahkan. Menanggapi tatapan tajam Liu Yan, Mu Chen hanya melirik dingin lalu mengalihkan pandangannya pada Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Dibandingkan Liu Yan, 2 orang itu jauh lebih membuatnya waspada. Mereka misterius dan bahkan bisa lolos dari cengkeraman Cai Xiao. Mu Chen tahu, jika ia ingin mencapai puncak dan mendapatkan warisan naga Phoenix, maka 2 orang inilah dinding terbesar yang akan menghalanginya. Fluktuasi energi spiritual dari platform lain semakin kuat. Pertarungan sudah mencapai puncak.
Tubuh-tubuh berjatuhan dari langit, yang kalah dan terluka parah langsung tersingkir. Perlahan, badai energi di langit mulai mereda. Mu Chen menatap ke atas, kini hanya ada 32 platform yang tersisa di udara. Hanya 32 orang, gumamnya heran. Sebelumnya ada lebih dari 100 peserta dari berbagai kekuatan besar, tapi kini lebih dari setengah telah tereliminasi. Ia kembali mendongak. Di langit jauh di atas sana, 16 platform berkilau dalam cahaya emas redup. Artinya, hanya 16 orang lagi yang akan bertahan. Mu Chen menduga bahwa setiap babak akan memangkas separuh jumlah peserta. Eliminasi sekejam ini membuatnya tak bisa menahan napas panjang. Saat Mu Chen masih memikirkan kerasnya aturan ini, platform di bawah kakinya tiba-tiba bergetar dan runtuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Sisik naga dan bulu phoenix bergetar, lalu semburan cairan emas mengalir ke tubuh Mu Chen melalui kakinya. Esensi darah naga phoenix, gumamnya. Energi yang sangat familiar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia segera sadar, ini hadiah bagi mereka yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Bagi banyak peserta, esensi ini adalah anugerah besar. Namun bagi Mu Chen, yang pernah merasakan langsung kolam naga phoenix dan memurnikan buah naga phoenix, ini hanyalah tambahan kecil. Cahaya keemasan pekat melingkupi 32 sosok itu. Semua penonton di bawah menatap iri. Beberapa saat kemudian, cahaya itu melesat ke langit, membawa mereka naik lebih tinggi. Kini 32 sosok itu melayang di udara di depan 16 platform emas yang bercahaya lembut. Fang Yi, Pangeran Netherworld, dan beberapa penguasa lainnya segera mendarat di platform masing-masing. Mu Chen juga memilih platformnya, namun segera merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Ia mengepalkan tinjunya dan berseru lantang. "Siapa yang berani melawanku?" Beberapa orang terdiam, tapi seorang pria berjubah abu-abu tiba-tiba melesat ke arahnya. Energinya tajam seperti bilah pedang yang memotong udara. "Aku, Yulu dari Sekte Pedang Dominan, ingin menantangmu." Begitu kata-kata itu keluar, ia langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Energi pedangnya membelah udara, tapi Mu Chen menghadangnya dengan mudah. Dalam beberapa gerakan saja, Mu Chen menembus energi lawan dan menghentikan serangan hanya dengan satu jari. Yulu terkejut. Ia sadar perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Tanpa ragu, ia menangkupkan tinjunya dan mundur hormat, menyerah. Mu Chen menang lagi. Setelah mengalahkan Yulu dari Sekte Pedang Dominan, Mu Chen melaju ke babak 16 besar, lalu menundukkan beberapa kekuatan besar lain dari wilayah utara. Akhirnya, ia mencapai babak perempat final, membuat semua penonton terpana. Namun, di babak ini, lawannya memilih menyerah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Mu Chen menghela napas lega, kemenangan mudah lagi. Kini hanya tersisa 4 panggung naga phoenix megah yang menjulang di langit. Tangannya mengepal erat. Ia tahu, setiap babak selanjutnya akan semakin keras dan berbahaya. Untuk mempersiapkan diri, Mu Chen memutuskan untuk mengamati kekuatan lawan-lawannya di puncak. Meski Fang Yi dan Pangeran Netherworld adalah ancaman besar, Mu Chen tak gentar sedikit pun. Ia hanya tahu satu hal, ia harus siap. "Mari kita lihat, siapa yang bisa menghentikanku," serunya dengan senyum tajam, api pertempuran menyala di matanya. Cahaya keemasan kembali berputar di sekitar tubuhnya. Mu Chen merentangkan tangan, membiarkan esensi darah naga phoenix mengalir dan memperkuat tubuhnya. Energi agung itu menjalar dari kepala hingga ke ujung kaki. Saat cahaya itu lenyap, Mu Chen membuka mata, pancaran tajam menyembur dari dalam pupilnya. Kini hanya 8 sosok terakhir yang tersisa di udara. Fluktuasi energi spiritual dari mereka begitu kuat, membuat seluruh dunia seolah bergetar. Ribuan pasang mata dari bawah menatap ke langit, tahu bahwa saat yang dinantikan akhirnya tiba. Pertarungan perempat final di panggung naga phoenix dimulai. Jauh di atas cakrawala, 8 siluet berdiri di udara. Meskipun mereka semua diam dan sunyi, fluktuasi energi spiritual luar biasa yang terpancar dari tubuh mereka mengamuk di langit dan bumi bagai tornado. Bahkan awan tebal di cakrawala pun hancur berkeping-keping. Banyak orang menahan napas, dan suasana menindas sebelum pertempuran besar membuat mereka sedikit terengah-engah. 8 sosok di udara melambangkan keberadaan para Aceh di kalangan generasi muda di wilayah utara. Kekuatan mereka, bahkan jika ditempatkan di antara pasukan-pasukan utama, mampu menjadi unggulan di antara para elit dengan potensi tak terbatas. Kini setelah para jagoan luar biasa ini harus saling beradu, tidak diragukan lagi tabrakan antar komet akan menggemparkan bumi.
Siapa tahu siapa yang bisa mencapai puncak kali ini. Seharusnya Fang Yi atau Pangeran Netherworld. Keduanya telah mendominasi rekor Naga Phoenix sebagai yang pertama dan kedua, dan tak seorang pun pernah menggoyahkan posisi mereka. Sulit untuk mengatakannya. Gadis misterius itu juga tidak sederhana. Bahkan Fang Yi tampaknya takut padanya. Itu bukan berarti yang lain tidak punya peluang. Su Biwei dan Snapper juga bukan orang lemah. Kalau diremehkan, bukan tidak mungkin mereka akan kalah telak. Ada jalan buntu dalam situasi ini. Lagi pula, tidak ada yang cukup kuat untuk mengabaikan yang lain sepenuhnya. Suasana tegang dan dingin tak mampu menyembunyikan gumaman-gumaman itu, karena para tokoh berpengaruh yang hadir bukanlah orang biasa dan memiliki tingkat keahlian tertentu. Oleh karena itu, mereka tak mudah memberi penilaian pasti. Saat gumaman di kerumunan perlahan menyebar, Mu Chen bisa merasakan atmosfer tegang di langit. Kilatan melintas di mata gelapnya. 7 orang teratas di hadapannya sudah dikenalnya, dan kecuali Cai Xiao, 6 lainnya adalah tokoh terkemuka dalam catatan Naga Phoenix. Yang kurang dikenalnya adalah Ding Xuan dari klan Jin. Ia kurang lebih pernah berinteraksi dengan yang lainnya. Di antara orang-orang ini, ia dan Ding Xuan tak punya dendam satu sama lain, dan ia tak benar-benar berteman maupun bermusuhan dengan kedua wanita itu, Su Biwei dan Snapper. 3 wanita lainnya jauh lebih sulit ditangani. Tak perlu dikatakan lagi, Liu Yan adalah musuh bebuyutannya, dan hubungan mereka tak dapat didamaikan. Baik Fang Yi maupun Pangeran Netherworld pernah berselisih dengannya dan Cai Xiao karena insiden sebelumnya, sehingga ada niat bermusuhan, setidaknya begitulah. Namun, tidak jelas apakah permusuhan ini berakar dalam. Menghadapi situasi ini, bahkan ia merasa sulit untuk bertindak. Saat Mu Chen tengah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan itu, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam penuh niat membunuh diarahkan padanya. Mu Chen memiringkan kepalanya, dan tanpa diduga, ia melihat wajah Liu Yan yang tanpa ekspresi. Saat Liu Yan memperhatikannya, ekspresinya berubah dingin. Di tengah atmosfer yang membeku, Liu Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan dengan kilatan cahaya, sebuah tombak muncul. Ia mengarahkannya ke Mu Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terakhir kali kau beruntung bisa lolos dengan selamat. Kali ini kau tak akan punya kesempatan lagi." Mu Chen tersenyum dan menjawab, "Orang yang lolos seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya bukanlah aku." Mendengar itu, Liu Yan tak menunjukkan tanda-tanda marah tetapi berkata dengan tenang, "Jika bukan karena dia, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Dia, yang dimaksud adalah Cai Xiao. Terakhir kali ia bertarung secara brutal dengan Mu Chen, bukan karena ia tak sanggup bertarung lagi, melainkan karena ia terkejut dengan jurus-jurus yang digunakan Cai Xiao untuk membunuh Scarlet Blood, sehingga ia terpaksa mundur karena malu. Hal ini membuatnya geram, karena ia yakin Mu Chen pun telah mencapai batasnya, dan jika mereka melanjutkan pertarungan, ia akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Dilihat dari situasi saat ini, jika ia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, bahkan Cai Xiao tidak akan bisa campur tangan, karena yang lain tidak ingin melihat mereka membentuk aliansi lagi. Mu Chen tersenyum dan berkata, "Jadi sepertinya kau ingin berkelahi denganku di sini?" Liu yang tersenyum acuh tak acuh sambil menoleh ke arah lain. "Sepertinya aku akan bertindak dulu. Kurasa kalian semua tidak punya pendapat?" Snapper terkikik. Iblis kecil dari gerbang iblis berkata dengan nada lembut dan menggoda, "Hehe, tangan dan kaki semua orang ada di badan masing-masing. Kalau kau mau berbuat sesuatu, tak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi, teman kita dari wilayah Dalo ini bukan buah kesemek yang lembek dan mudah diremehkan. Liu Yan, jangan patahkan kakimu karena menendang pelat besi." Kata-katanya seolah tidak memihak, tetapi sangat provokatif dan memancing pria manapun untuk bertindak. Sisanya diam, tetapi tampaknya mereka senang bahwa Liu Yan akan memimpin menghadapi Mu Chen, karena mereka juga tahu kebuntuan ini tak akan berlangsung lama, dan ini cara terbaik bagi Liu Yan untuk mengambil inisiatif. Saat yang lain hanya diam saja, Cai Xiao melangkah maju, tatapannya dingin. Meski hanya melangkah, semua mata tertuju padanya, dan sebagai orang paling misterius yang hadir, rasa takut dan khawatir yang orang lain rasakan terhadapnya tampak jelas. Mata Liu Yan menyipit saat Cai Xiao maju, dan jika Cai Xiao ingin membantu Mu Chen sekarang, ia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, tepat saat wajah Liu Yan berubah melihat Cai Xiao, Fang Yi yang tetap diam tersenyum dan berkata lembut kepada Cai Xiao, "Haha, saat ini, kurasa kau tidak perlu bertindak? Jika aku ingin bertindak, apa yang bisa kau lakukan?"
Cai Xiao mendengus dingin. Fang Yi tersenyum dan menjawab, kalau begitu aku harus menghentikanmu. Lagi pula, melanggar aturan permainan bukanlah hal yang bijaksana. Ia melangkah maju perlahan, jubahnya berdesir, dan ruang di sekitarnya berputar tajam dan beriak. Kekuatan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti atmosfer. Yang lain, seperti Su Biwei dan Snapper, bisa merasakan aura menindas yang terpancar dari Fang Yi saat tatapan mereka berubah menakutkan. Dilihat dari fluktuasinya, Fang Yi lebih kuat dari mereka. Kau? Cai Xiao menatap Fang Yi, dan cahaya memancar di jari-jarinya yang ramping dan pucat. Meskipun jari-jarinya tampak halus, jari-jari itu menyimpan kekuatan yang begitu dahsyat hingga bahkan bisa mengintimidasi orang seperti Fang Yi. Fang Yi menatap Cai Xiao, tatapannya semakin muram. Di belakang Cai Xiao, Pangeran Netherworld tiba-tiba maju beberapa langkah, memojokkan Cai Xiao dengan Fang Yi di depan dan dirinya di belakang, mengelilinginya. Bagaimana jika aku ikut? Apakah itu cukup? Tanya Pangeran Netherworld dengan acuh tak acuh. Cahaya mengalir di sekelilingnya seolah telah menelan cahaya di langit dan bumi. Suaranya yang serak terdengar dingin dan mengerikan. Tak terhitung orang di kerumunan tercengang. Mereka menatap pemandangan itu, bahkan Su Biwei dan Snapper tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Rupanya, mereka tidak menyangka dua pria terkuat yang mendominasi posisi pertama dan kedua dalam rekor Naga Phoenix berada di kubu yang sama. Di masa lalu, Fang Yi dan Pangeran Netherworld tidak memiliki hubungan persahabatan. Kegemparan terjadi di antara langit dan bumi. Jika berita ini menyebar, generasi muda wilayah utara pasti akan terguncang. Lagi pula, Fang Yi dan Pangeran Netherworld adalah tokoh-tokoh terkemuka di generasi muda. Namun kini kedua tokoh monumental ini berniat bekerja sama untuk menindas orang yang sama, dan orang itu hanyalah seorang gadis muda. Dua pria bersekongkol melawan seorang gadis, sebagai peringkat pertama dan kedua dalam catatan Naga Phoenix. Ini konyol. Ia tahu Cai Xiao sangat misterius, tetapi seperti yang dikatakannya, ia memiliki banyak segel di tubuhnya, sehingga kemampuannya menggunakan kekuatan penuh juga terbatas. Menurut perkiraan Mu Chen, ia punya peluang untuk mengalahkan Fang Yi atau Pangeran Netherworld, tetapi begitu mereka membentuk aliansi, bahkan Cai Xiao pun tak akan bisa unggul. Pangeran Netherworld melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh sambil berkata dengan suara serak, kau tidak berhak ikut campur dalam urusan ini, jadi pukul saja Liu Yan dengan adil. Dia terjebak dalam dilema seperti ini gara-gara kau. Jika kau merasa punya nyali, gunakan kemampuanmu untuk mengatasi situasi ini, kalau tidak. Ia berhenti sejenak, tatapan acuh tak acuhnya menyapu Mu Chen. Tak ada rasa jijik di matanya, tetapi ia juga tak menganggap Mu Chen setara dengannya saat berkata, kau tak berhak bicara di sini. Kilatan melintas di mata gelap Mu Chen saat ia menatap Pangeran Netherworld dan menjawab, oh benarkah? Dunia terasa sunyi. Tak seorang pun menyangka situasi akan menjadi seperti ini, dan Su Biwei, Snapper, dan yang lain memilih melindungi diri dan menjauhinya. Lagi pula, mereka tidak ingin terlibat dalam dendam di antara mereka. Bagi mereka, wajar saja jika mereka senang melihat mereka saling bertarung. Cai Xiao memiringkan kepalanya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ia melirik Fang Yi dan Pangeran Netherworld, dan senyum cerah merekah di wajahnya. Senyumnya begitu mempesona, bahkan wanita cantik seperti Su Biwei dan Snapper pun tampak pucat jika dibandingkan. Cai Xiao menoleh ke arah Mu Chen sambil tersenyum dan berkata, akan merepotkan bagiku untuk menghadapi mereka berdua, tapi mulai sekarang, mereka tidak akan berani bergerak, jadi aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa hingga habis untuk menghadapi Liu Yan. Lalu, jari-jarinya yang bercahaya bergerak perlahan sambil menunjuk ke arah Pangeran Netherworld yang berdiri di belakangnya. Suaranya tajam dan dingin bergema di udara, kau akan menghentikan yang satu, sementara aku akan membunuh yang satunya. Bisakah kau melakukannya? Dunia tetap hening sementara mereka menatap Mu Chen dengan takjub. Mereka jelas tak mengerti mengapa Cai Xiao begitu percaya pada Mu Chen, apalagi betapa kuatnya Liu Yan. Bahkan jika Mu Chen mengalahkan Liu Yan, akan menjadi angan-angan baginya untuk menghentikan Pangeran Netherworld dengan kemampuannya. Namun, Mu Chen mengabaikan semua tatapan tak percaya itu dan menatap Cai Xiao tanpa berkata-kata. Tiba-tiba ia menoleh, mata gelapnya menatap Liu Yan. Waktu sebatang dupa sudah cukup. Aku hanya butuh sekejap mata untuk mengalahkanmu. Begitu Mu Chen selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan dalam sekejap ia sudah muncul di atas panggung Naga Phoenix. Tatapan matanya yang gelap berkilat tajam ke arah Liu Yan, penuh tekad dan keyakinan. Sungguh sombong. Liu Yan mendengus marah.
Ia sama sekali tak menyangka Mu Chen berani berbicara besar seperti itu, mengatakan bisa mengalahkannya hanya dalam sekejap mata. Apakah pemuda itu lupa bagaimana pertempuran pertama mereka berakhir dengan kekalahan telak di tangannya? Kali ini, kau akan benar-benar tamat. Nada suara Liu Yan dingin dan tajam. Tubuhnya melesat cepat, muncul di hadapan Mu Chen di atas panggung yang megah itu. Tatapannya seperti belati yang menembus tulang, niat membunuhnya jelas terasa hingga membuat udara di sekitarnya bergetar. Kini adalah kesempatan terbaiknya untuk menghabisi Mu Chen. Gadis misterius itu sedang ditindas oleh Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah, sehingga tak mungkin turun tangan menolongnya. Energi spiritual yang luar biasa dahsyat meledak dari tubuh Liu Yan. Energi berwarna merah tua menggulung di belakangnya, memancarkan panas yang membuat seluruh dunia seolah membara. Tubuh surgawi api tak terhingga. Kedua tangan Liu Yan membentuk segel rumit. Energi spiritual yang luar biasa besar berpusar, lalu dalam sekejap, sosok raksasa merah tua muncul di belakangnya. Tubuh surgawi berdaulat api. Setelah pertempuran pertamanya melawan Mu Chen, Liu Yan tidak lagi berani meremehkannya. Ia tahu, jika sampai kalah lagi kali ini, kehormatannya akan hancur total. Melihat hal itu, para tokoh kuat yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menghela napas kagum. Walau membenci Mu Chen, Liu Yan tetap tak berani bersikap sembrono. Tinggalkan nyawamu di sini. Liu Yan melayang di atas kepala tubuh surgawi api 1000, lalu menghantamkan telapak tangan besarnya. Dalam sekejap, telapak raksasa berwarna merah tua terbentuk dari api dan menerjang ke arah Mu Chen. Gelombang panasnya begitu mengerikan hingga udara di langit dan bumi mendidih. Kekuatan Liu Yan benar-benar menakutkan. Tak heran ia mampu menduduki peringkat keempat di catatan Naga Phoenix. Bahkan penguasa kelas 4 pun takkan berani melawannya secara langsung. Namun, menghadapi serangan sebesar itu, Mu Chen sama sekali tidak mundur. Ia menatap telapak api raksasa yang hendak menelannya, lalu perlahan mengepalkan tangan. Dari kulitnya, cahaya keemasan gelap mulai menembus keluar, sisik-sisik naga berwarna emas pekat muncul di lengannya. Kekuatan mengerikan seolah bangkit dari dalam tubuhnya. Tubuh naga Phoenix. Cahaya keemasan melonjak kuat. Mu Chen mengayunkan telapak tangannya, memunculkan matahari emas kecil yang menyala terang, lalu menghantam telapak api Liu Yan secara langsung. Gelombang kejut mengguncang udara, membuat panggung bergetar hebat. Kaki Mu Chen sedikit tertekan ke bawah, tapi ia menahan semua kekuatan itu hanya dengan satu tangan. Para penonton terpana. Mu Chen benar-benar menangkis serangan penuh Liu Yan tanpa bergeming. Keluar. Mu Chen mendengus dingin. Sejak menguasai tubuh naga Phoenix, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ia tahu, serangan seperti itu tak akan bisa mengalahkannya lagi. Cahaya keemasan meledak. Telapak api raksasa Liu yang terpental mundur. Meski telapak tangan Mu Chen tampak merah membara, suhu panas ekstrim itu tak mampu melukai tubuhnya yang telah diperkuat oleh kekuatan naga dan Phoenix. Keributan besar terjadi di antara para penonton. Banyak ahli berpengalaman tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mu Chen, dengan satu serangan, memaksa tubuh surgawi berdaulat Liu Yan mundur. Anak itu benar-benar luar biasa. Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan saling bertukar pandang serius. Mereka kini sadar, Mu Chen bukan pemuda biasa. Tak heran ia begitu berani menantang Liu Yan secara terbuka. Sementara itu, di langit bagian lain, 3 sosok berdiri tegak tanpa bergerak, Cai Xiao, Fang Yi, dan Pangeran Dunia Bawah. Napas mereka tertahan, seluruh perhatian tertuju pada pertarungan dahsyat di bawah sana. Ketika Mu Chen memaksa mundur tubuh surgawi Liu Yan hanya dengan satu serangan, Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah menatap tajam. Cai Xiao justru menyunggingkan senyum puas. Di tengah sorotan mata semua orang, Liu Yan berdiri di atas kepala tubuh surgawi api 1000. Wajahnya muram, tangan mengepal kuat. Ia tahu, Mu Chen kini jauh lebih kuat daripada sehari sebelumnya. Kau pikir aku tidak punya kesempatan kali ini? Suara Liu Yan bergema garang. Kedua tangannya membentuk segel dengan cepat, membuat tubuh surgawi api di belakangnya memancarkan pita-pita energi merah tua yang berputar dan kemudian membentuk tungku tripod raksasa. Mu Chen menatapnya dengan mata menyipit. Ia mengenali benda itu, senjata yang dulu melukainya. Tungku peleburan api berjuta-juta, surga membakar bulu. Suara Liu Yan menggema. Dari tungku raksasa itu, api berwarna-warni meletup, lalu menyatu membentuk sehelai bulu bercahaya cemerlang dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Masih trik lama, ejek Mu Chen dingin.
Liu Yan hanya tersenyum sinis. Tiba-tiba segel tangannya berubah. Bulu berapi itu melesat keluar, bukan ke arah Mu Chen, melainkan langsung menuju Liu Yan sendiri. Semua orang terkejut, termasuk Mu Chen. Tanpa ragu, Liu Yan membuka mulut dan menelan bulu itu. Tubuhnya seketika berubah menjadi merah darah. Matanya menyala garang, kulitnya mengering, dan retakan-retakan kecil muncul di sekujur tubuhnya, seperti porselen yang pecah. Dia gila, seru beberapa ahli yang menonton. Berani menelan kekuatan penghancur sebesar itu? Tubuhnya bisa hancur kapan saja. Namun, Su Biwei dan Snapper hanya menatap tajam. Mereka tahu, Liu Yan sedang mempertaruhkan segalanya. Fang Yi tersenyum tipis. Meremehkan seseorang di peringkat keempat catatan naga Phoenix bukanlah hal yang bijak. Cai Xiao menatapnya dingin, wajahnya tegang. Ia menyadari betapa berbahayanya jurus itu. Tubuh Liu Yan mulai memancarkan cahaya emas. Auman naga samar terdengar, dan simbol-simbol naga muncul di seluruh permukaannya. Kulitnya yang retak-retak perlahan sembuh, berubah menjadi keemasan seperti logam murni. Itu, tubuh pseudo dragon, seru seseorang. Dia menggunakan kekuatan naga untuk menahan kekuatan bulu api itu. Dengan begitu, dia bisa mengendalikannya tanpa tubuhnya hancur. Lihat simbol-simbol itu, ada lebih dari 70. Esensi darah naga Phoenix miliknya sangat murni. Sekarang, Mu Chen dalam bahaya besar. Liu Yan berdiri gagah di udara, seluruh tubuhnya bersinar keemasan. Niat membunuh di matanya semakin tajam. Seperti yang kukatakan dulu, ucapnya dingin, kau hanya lolos dari tanganku karena keberuntungan. Tapi kali ini, bahkan keberuntungan pun tak akan menyelamatkanmu. Ia menekuk jarinya. Api emas pekat menyala di ujung jarinya, mengeluarkan suara auman naga yang mengguncang udara. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat langit bergetar. Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan berubah wajah, sadar bahwa Liu Yan akan melancarkan serangan pamungkasnya. Teknik ilahi api ribuan, jari api naga surgawi. Suara Liu Yan bergemuruh seperti petir. Dari kedua jarinya, pilar api emas menyembur, berputar membentuk seekor naga api raksasa yang meraung menembus langit, menghancurkan ruang di sekitarnya. Langit dan bumi seakan runtuh di bawah kekuatan itu. Semua penonton menatap dengan mata terbelalak. Serangan seperti itu, tidak diragukan lagi, Mu Chen pasti akan mati.